dengan nomor pokok mahasiswa 10405075. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Bapak Dr. Ujang Chandra, SSH, MK, MIP, MAP. Pada bab pertama, membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, di mana landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan landasan kultural. Dalam sejarahnya, ideologi Pancasila tidak hanya sekedar confirm dan define, yakni identitas bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka Pancasila membangunkan dan membangkitkan identitas yang dorman, yang tertidur, dan yang terbius selama kolonialisme. Pada bab ketiga ini, Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya. Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel bahwa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Pada bab 4 ini menjelaskan perlindungan kepentingan yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut kaidah atau kaidah sosial, yaitu kaidah kepercayaan atau keagamaan dan kaidah kesusilaan. Sedangkan materi pada bab 5 berisi hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pada bab 6 ini, ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya, akan menjadi realistis manakala terjadinya orientasi bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif, dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Demokrasi Pancasila. Demokrasi sendiri mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Pada bab ke-8, yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia, menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab ke-9 ini berisi mengenai yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kelima, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab ke-10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma sendiri merupakan contoh atau pola. Akan tetapi, di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan, dan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.